Selama pandemi ini kami mengalami kesulitan yang luar biasa dalam hal untuk penjualan. Yang pertama adalah orang takut untuk datang ke tempat outlet kami, orang datang untuk membeli secara offline maupun online, sehingga mengalami sangat penurunan omset kami selama masa pandemi ini. Dan saya ingin menanyakan pada Coach Ino, apa resepnya agar kami dapat meningkatkan omset selama pandemi ini sehingga kami dapat omset berkali-kali lipat. Apa jurus yang harus saya jalani dan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal selama pandemi ini. Yes, sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online, kita saat ini berada di tempat makan ya, yaitu adalah Tahu Tek Bos Gembul. Di sini pada saat pandemi, Tahu Tek Bos Gembul ini mengalami penurunan omset yang benar-benar signifikan. Jadi di sini saya akan sharing ya, mengcoaching pengusahanya, yaitu adalah Pak Wirawan. Bagaimana pada saat pandemi ini omsetnya bisa naik berkali-kali lipat. Oke, kita masuk ya. Yuk. Oke, pengusaha kuliner ya. Di sini kita akan mengcoaching sebuah bisnis kuliner yang kena dampak pandemi. Pada saat pandemi seperti ini ya. Pada saat pandemi, omset kebanyakan bisnis kuliner turun, daya beli juga turun. Jadi di sini saya akan berusaha untuk mengcoaching sebuah bisnis kuliner ini agar omsetnya bisa naik kembali. Bisa naik kembali, syukur-syukur kalau umpamanya sama dengan omset sebelum pandemi atau bahkan bisa lebih tinggi lagi pada saat pandemi. Oke, dengan Mas Wirawan ya. Bisnisnya apa Mas Wirawan? Mungkin ini pemirsa pingin tahu mungkin. Bisnis kita bergerak di makanan tradisional, khususnya yang makanan tradisional di Surabaya, yaitu tahu tek. Tahu tek ya? Ya. Jadi di sini wordnya adalah tahu tek. Jadi produk yang dijual adalah tahu tek. Ya. Biasanya pembelinya siapa? Biasanya sebelum pandemi ini? Biasanya pembelinya adalah orang-orang yang anak-anak muda yang kuliahan, mahasiswa, terus orang tua, orang muda, mahasiswa yang baru menikah. Oke, young family ya. Young family. Oke, bagaimana pada saat pandemi, apa yang terjadi di bisnis tahu tek ini kalau dibanding dengan sebelum pandemi kemarin? Pada saat pandemi omset kita turun karena orang pada takut untuk membeli baik itu offline maupun online, dikarenakan orang selektif dalam menjaga kesehatannya. Oke. Sehingga orang-orang itu membatasi untuk pembeliannya. Oke, omset turun ya. Omset. Jadi ini ya, daya beli turun, salah satunya juga karena banyak PHK dan juga gaji-gaji para karyawan itu banyak dipotong, disunat, jadi kemampuan membeli masyarakat turun ya. Turun, ya. Oke. Jadi seperti kayak gini. Saya di sini akan memberikan sebuah tips dan trik ya yang harus dikerjakan oleh Mas Wirawan agar omsetnya bisa naik kembali. Jadi nanti kita pakai strategi 5 beli, nanti kita akan breakdown ya. Tertarik beli, jadi beli, rata-rata beli, sering beli, referensi beli.
Jadi di sini tertarik beli. Jadi bagaimana pada saat daya beli turun, masyarakat itu sekarang lebih berpikir ulang. Jadi tidak banyak jajan, tidak banyak beli di luar rumah. Jadi di sini adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan tertarik beli. Jadi kalau namanya tertarik beli, daya beli turun kan. Jadi saran saya di sini yang harus dipraktekkan adalah harus buat produk murah. Produk baru yang murah. Produk baru yang murah, kalau bisa yang ini, yang bentuknya jumbo, yang jumbo atau besar. Jadi kalau namanya bentuknya jumbo, produk baru yang harganya murah ini, orang yang daya beli turun, jadi tertarik untuk beli. Jadi bagaimana caranya? Tadi produknya apa? Tahu tek ya? Dengan aneka macam. Oke, tahu tek dengan aneka macam. Jadi di sini saya sarankan adalah bagaimana membuat menu baru tahu tek. Kalau bisa itu tahunya ya, atau tahu telurnya itu bener-bener versi jumbo. Bagaimana caranya versi jumbo tapi harganya murah? Kita harus ini apa namanya, memanfaatkan bahan baku seperti tepung. Jadi nanti tepungnya itu dibanyain bener-bener jumbo. Jadi orang lihatnya itu nanti difoto, dibikin iklan, langsung dibuat di status WhatsApp segala macem. Itu bener-bener nyenengin. Jadi orang itu tertarik beli. Jadi kita harus visual harus menarik. Visualnya itu menariknya dari jumbonya itu gitu loh. Jadi seperti kayak gitu. Dan juga untuk tertarik beli nanti kita harus beriklan. Iklan mungkin di FB, Facebook atau Instagram. Seperti kayak gitu. Ini yang tertarik beli ya. Langsung yang strategi untuk jadi beli adalah kita bikin promo. Bikin promo harus bundling. Jadi bundling harus ada minumannya. Jadi kalau ada minuman, HPP-nya rendah, harganya tinggi. Jadi nanti bundlingnya nanti tahu tek. Ada kepikiran nggak bundlingnya apa? Tahu tek jumbo plus minuman es jeruk. Kalau es jeruk berapa HPP-nya? Kalau HPP es jeruk kurang lebih sekitar 4 ribuan. Oke. Jadi rencananya untuk bikin promo bundling ini minumannya apa ini rencananya? Untuk kita bundling adalah lemon tea, Coach. Lemon tea ya? Lemon tea HPP-nya berapa? Langsung harga satuannya berapa itu? Kalau harga satuan yang kita jual selama ini sebesar 7.000. Nah, karena dibawa takeaway ya, 16 os. Itu harga HPP-nya kurang lebih sekitar 2.000-an. 2.000-an, oke. Es lemon tea. Jadi gini, untuk bikin bundlingnya kalau bisa bikin bundling satu. Bundling satu itu bisa nggak dibikin yang harganya lebih kecil 10.000. Bundling 2 itu adalah yang harganya mungkin 10.000 sama bundling 3. Jadi istilahnya paket 3-nya itu adalah yang harganya di atas 10.000. Mungkin nggak ini kalau mainnya dengan cara bikin tahu tek yang ini, tahu tek jumbo sama lemon tea ini? Saya kira sih karena produk kita yang awal adalah di harga sekitar harga online-nya sekitar 18.500. Itu pun sudah versi jumbo. Nah, jadi kalau untuk ditekan lagi sampai ke 10.000 dengan bundling, otomatis si tahu tek ini bisa diperkecil, atau kalau dibuat jumbo itu akan kurang nikmat. Oke. Ya. Jadi mungkin dengan harga 18.000 atau 16.000 dibanding dapat minum yang selama ini tidak dapat minum.
Sehingga kalau dibanding seharga misalnya 15.000 plus minus dengan ukuran jumbo mungkin bisa. Oke. Jadi gini, untuk harga jumbonya berapa rencananya? Kalau untuk harga jumbo biasanya itu kurang lebih sekitar 20 ribuan untuk itu ya. Tapi kita belum memakai yang produk bahan yang murah ya Coach ya. Ini masih jumbo, mungkin ditambahin telur, telurnya double. Nah kalau misalnya ditambahin tepung ataupun ditambahin apa, kita belum mencoba untuk menghitung KPP-nya. Iya. Jadi rencananya jumbo ini kalau bisa harga jualnya itu kalau bisa jumbo aja ya, maksudnya belum bundling ya. Ini mungkin bundling sulit ya. Jadi bagaimana caranya jumbo itu harga yang termurah itu kalau bisa ini di bawah 10.000 gitu loh. Di bawah 10.000. Jadi untuk membuat orang tertarik dulu, wah ini ya apa murah banget dan ukurannya besar gitu loh. Jadi nanti tepungnya dibanyain, dibuat crispy di sana. Bisa nggak bikin seperti kayak gini gitu loh. Jadi nanti mungkin apa ya, bahannya itu mungkin ada yang dikurangi, tapi yang penting adalah ini jumbonya. Jadi di sini kita buat produk baru, produk yang murah. Kalau produk yang biasanya yang kualitasnya bagus, jangan dirubah-rubah gitu loh. Iya. Jadi penetrasi itu gitu loh. Bisa Coach. Nanti kita akan coba. Oke. Jadi nanti kalau gitu bikin jumbo kalau bisa 10.000, tapi nanti untuk memaksimalkan margin dan membuat orang tertarik, bundling ya. Kalau bundling gimana? Kalau yang paling murah itu 10.000, kalau ini di atas 10.000 sama ini mendekati 20.000. Masih bisa nggak ya? Atau bisa Coach. Kalau misalnya 10 di kisaran 12.000 plus bundling mungkin insya Allah bisa. Oke. Jadi nanti strategi harga coret ya? Ya, harga coret. Jadi kita memakai strategi harga coret untuk jumbonya. Jadi ke konsumennya itu akan ke 10.000. Mungkin strateginya ini aja. Jadi bagaimana untuk mendatangkan traffic, mendatangkan orang banyak datang beli karena tertarik, karena harga murah langsung ukurannya besar. Jadi karena besar, kenapa besar itu karena pakai tepung gitu loh. Kayak gitu. Jadi mungkin ini nanti gimana caranya untuk nggak sampai 10.000 sama harganya 10.000. Nanti kalau umpamanya untuk menaikkan omset, kita nanti upsell atau cross sell. Jadi nanti nggak ditambah bumbunya, nggak ditambah telurnya, nggak ditambah apa nanti. Tapi yang penting membuat orang tertarik itu dari sininya dulu gitu loh. Ya. Seperti kayak gitu. Siap. Oke, jadi nanti di-actionkan. Nanti juga silakan dibuat videonya, prosesnya, buat produk baru, ada konsumen datang mungkin dibuat videonya dan lain-lain. Dan insya Allah seminggu 2 minggu lagi kami akan mendatangi bisnis dari Mas Wirawan untuk kita lihat hasilnya gimana, omset ada kenaikan apa enggak, seperti kayak gitu. Terus kalau untuk nama gimana Gus? Kalau kita membedakan suatu nama baru untuk yang produk baru, apakah diperbolehkan? Iya, jadi kalau bisa kesannya adalah kesan besar, mau jumbo, mau sumo, mau raksasa segala macam. Jadi kalau namanya dari nama itu membuat orang tertarik karena besarnya, ya mereka akan penasaran, pingin beli gitu loh. Jadi harus nanti beri nama yang ada kesan besarnya gitu loh. Seperti kayak gitu. Gitu ya? Ya, Coach, siap. Oke, silakan di-actionkan. Semoga omset dari bisnis tahu tek dari Mas Wirawan akan bisa naik signifikan. Amin. Oke, seperti kayak gitu, pemirsa, kawan Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Jadi nanti dari Mas Wirawan untuk mengactionkan strategi yang sudah saya arahkan di sini, dan kita akan melihat nanti seminggu 2 minggu lagi kita akan datang kembali di sini, kita akan lihat omsetnya benar-benar naik signifikan. Jadi semoga strategi ini bisa memberikan manfaat dari Mas Wirawan dan juga dari Anda pengusaha-pengusaha kuliner se-Indonesia. Seperti kayak gitu. Terima kasih.
sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Pada sebelumnya, saya sudah memberikan tips dan trik bagaimana meningkatkan omset pada saat pandemi untuk tahu tek Bos Gembul ini. Kita pada saat ini akan melihat bagaimana hasilnya, bagaimana pengusaha yang bernama Pak Wirawan ini menerapkan strategi-strategi yang sudah diajarkan. Jadi, ini kita ingin tahu kan omsetnya naik berapa ratus persen ya. Oke, kita simak ya pembahasan dari Pak Wirawan ini. Pak Wirawan, bagaimana apa aja yang sudah dilakukan dengan hasil coaching kemarin? Alhamdulillah dengan adanya masukan dari Coach Ino tentang 5 beli kemarin, Ya. hasilnya cukup luar biasa. Oke. Kami selama pandemi setelah diberi masukan sama Coach Ino, coaching, hasilnya kita bisa sampai 3 kali lipat dari bulan kemarin. Oke. Gitu. Apa aja mungkin? Jadi pemirsa mungkin tanya nih, apa aja sih yang sudah dilakukan, apa aja detailnya? Mungkin ada nggak yang mungkin mau dibocorkan nih pada pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online ini? Gimana? Kemarin ada strategi yang diberikan Coach Ino adalah 5 beli. Ya. Yang beli pertama itu kita berikan sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang lebih selama pandemi ini. Oke. Dan kita memberikan suatu menu yang luar biasa, yaitu menu tahu tek sumo, Oke. sayur porsi jumbo, sehingga pelanggan kami sangat antusias untuk membelinya. Ya. Karena bentuknya yang besar dan ada 4L, cukup kenyang, cukup puas, ya harganya juga lebih bagus juga. Jadi dari ini ya, dari produk baru tahu tek sumo ini banyak ya peminatnya ya. Alhamdulillah banyak, sehingga bisa melihat menu-menu kami yang ada, sehingga orang yang tadinya tidak mau membeli akhirnya mau membeli. Oke, jadi penasaran dan juga pada saat pandemi ini daya turun beli, harganya murah dan porsinya besar gitu ya. Benar sekali. Oke, jadi bagaimana nih pesan untuk pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online? Apa ini pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Pak Wirawan ini untuk bagaimana pengusaha kuliner bisa keluar dari efek pandemi ini? Monggo, silahkan. Menurut saya sih secara pribadi selama pandemi ini kita lihat sebagai suatu yang membuat kita down ya, tapi ini adalah suatu peluang buat kita untuk bisa meningkatkan omset ya. Nah, ini ada dari masukan dari Coach Ino, dan kita dapat coaching dari Coach Ino bahwa sesuatu pandemi ini adalah peluang buat kita untuk menciptakan sesuatu atau kreasi yang baru. Nah, contohnya bahwa saya bisa meningkatkan omset 3 kali lipat dari bulan kemarin hanya dengan menambah dan membuat menu baru, sehingga konsumen kita dapat mau beli dan mereferensikan kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk kembali membeli tahu tek kami. Oke, ada nggak nih buktinya nih? Pemirsa pingin tahu nih, bukti omsetnya naik 300% itu ada ke pencatatannya? Coba diperlihatkan ya. Nah, ini pemirsa, ini adalah catatan kecil kami setiap penjualan untuk pegawai kami. Nah, ini di sini selama dari awal bulan sampai tanggal 26 ini kita sudah menghasilkan sejumlah 4.250.000. Oke, kalau penjualannya. Nah, sedangkan bulan-bulan sebelum saya diberikan masukan oleh Coach Ino dan di coaching oleh Coach Ino, bulan kemarin untuk mendapatkan 1 juta itu sulitnya luar biasa, teman-teman. Jadi hampir kami putus asa, Coach, karena omset benar-benar anjlok ya. Anjlok sekali. Jadi pusing. Lebih dari 70%, mana kita harus bayar pegawai untuk menyiapkan segala sesuatunya yang fresh, sehingga memporak-porandakan cash flow kita, Coach. Nah, dengan adanya ini saya sungguh sangat berterima kasih, alhamdulillah,
berkat masukan dan coaching dari Kusino, Yes. saya dapat 3 kali lipat dari bulan kemarin. Oke, pemirsa, sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Wirawan tadi ya, sebelum di coaching mendapatkan 1 juta aja sudah alhamdulillah banyak gitu loh. Karena di coaching alhamdulillah bisa sampai 4 juta ya tadi. Jadi pada saat pandemi ini ya, Anda tinggal memilih hanya pingin pasrah, bingung, omset turun, atau menjadi peluang bagaimana menghasilkan duit banyak pada saat pandemi ini. Anda bisa meningkatkan omset berkali-kali lipat harus dengan ilmunya. Karena tanpa ilmu, Anda juga bingung, tidak harus tahu mau melakukan apa. Dan juga kadang-kadang usaha apapun kalau tanpa ilmunya, hasilnya juga bisa jadi nol. Oke, selalu semangat pada saat pandemi ini. Jangan biarkan pandemi menjadi alasan Anda menjadi terpuruk. Sukses selalu.